Shalom. Mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Dikatakan di sini untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu ke-8 Mazmur Daud. Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Ada beberapa yang ditulis oleh yang lain sepertinya Bani Asaf juga menuliskan kitab Mazmur. Dan Raja Daud adalah seorang raja yang dimana masa kecilnya dia disia-siakan oleh orang tuanya. Karena dia anak yang ke-8 dari antara 8 bersaudara. Saudara ingat bahwa orang yang kaya raya itu bisa menghabiskan kekayaannya sampai pada titik ke-7 keturunan. Keturunan yang ke-8 sudah tidak kebagian hartanya orang tua. Dan ini yang dialami oleh Mazmur, oleh Daud, di mana dia anak yang ke-8 yang disia-siakan oleh orang tuanya. Dia nggak dianggap sama sekali. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dan Tuhan tidak pernah main-main untuk menggenapinya. Satu kali Tuhan suruh nabi besar yang bernama Samuel untuk mengurapi dari keluarga Isai. Salah satu anak. Waktu Samuel datang kepada Isai, ditontonkan anak-anaknya yang pertama. Gagah perkasa, tinggi besar. Dan saat mau diurapi, Tuhan ngomong, bukan itu Samuel. Karena apa yang dilihat oleh manusia tidak sesuai yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat perawakannya, manusia melihat tubuhnya, manusia melihat fisiknya, tapi Allah melihat hatinya. Lalu anak yang kedua juga ditampilkan sebagai di depan Samuel. Pikir Samuel ini juga orangnya, karena juga sama-sama besar, sama-sama tentara, angkatan, pahlawan perang. Jadi perkiraan Samuel meleset lagi. Dan seterusnya, anak kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-7, dan Tuhan gak berbicara apa-apa. Lalu Samuel berkata pada Isai, masih adakah anakmu yang belum kamu tampilkan? Oh, ada. Dia lagi mengembalakan kambing dombanya di ladang, kambing domba 2-3 ekor. Lalu Samuel mengajak untuk dihadirkan Daud untuk ke rumahnya. Kalau enggak, dia enggak akan makan perjamuan dan mengurapinya. Lalu dipanggillah seorang Daud, tampil dengan mudahnya, dengan muka yang imut-imut, yang masih polos, masih belia. Tapi waktu ditampilkan ke hadapan Samuel dan Tuhan berbicara kepada Samuel, inilah orangnya yang kau urapi. Lakukanlah itu. Lalu Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Apakah langsung Daud ditabiskan menjadi raja? Tidak. Dia masih dalam proses panjang untuk menjadi raja yang sah, yang ditabiskan. Dia mengalami banyak tantangan dari Raja Saul, dimusuhi, dikejar-kejar musuh, dan banyak hal yang dialami dalam kesulitan-kesulitan. Bahkan dia sampai lari ke daerah Gad, orang Filistin, pura-pura gila, sehingga sekalipun pura-pura gila, orang Filistin tahu bahwa dia ini Raja Daud. Karena dia pernah melihat bahwa orang menyanyikan lagu, Saul mengalahkan beribu-ribu raksa, tetapi Daud mengalahkan beribu-ribu laksa. Dan Daud waktu dalam pengasingan, dia didatangi oleh 400 orang yang mempunyai masalah.
Ada yang punya utang, ada yang punya tagihan banyak masalah yang dihadapi oleh 400 orang itu. Daud sendiri mengalami masalah yang berat, tapi Daud terima mereka, dan akhirnya 400 orang itu menjadi prajurit-prajuritnya Daud. Dan itu proses. Saya percaya bahwa Daud adalah seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun dia banyak dosa pelanggaran yang dia lakukan, dia mengalami di mana Tuhan berkenan di hatinya, karena hati Tuhan berkenan kepada Raja Daud. Mari kita buka selanjutnya. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kemanasan amarah-Mu. Di mana Daud banyak sekali dosa. Dia terlibat dalam perzinahan, dia terlibat dalam rencana pembunuhan seorang suami daripada istri yang diselingkuhi ini. Saya percaya bahwa Daud melakukan kesalahan, tapi Daud seketika ditegur oleh Nathan bahwa ada tamu yang datang ke tempat orang, lalu dia menyembelih daripada kambing domba si miskin yang cuman satu-satunya. Dan orang kaya yang banyak kambing dombanya lupa, tidak ingin mempersembahkan korban kambing dombanya. Lalu dengan marahnya Daud mengatakan orang itu harus dihukum mati. Dan Nabi Nathan katakan, engkaulah orangnya. Dan saat itu juga Daud mengalami satu pertobatan, mengakui kesalahan. Itu yang terpenting. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Di mana satu pertobatan yang dialami oleh Daud, satu penyesalan. Bukan satu penyesalan lagi, tapi satu pertobatan. Ada bedanya menyesal dengan bertobat. Menyesal itu dalam kondisi perasaan, di mana perasaan enak lupa Tuhan, perasaan gak enak gak ingat Tuhan. Tuhan inginkan kita supaya bertobat dan menangis dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar dari Daud pada malam hari ini, supaya kita melakukan apa yang dilakukan Daud, yaitu satu pertobatan, satu perkenanan, karena Tuhan berkenan dengan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan Allah setia dan adil, maka ia akan mengampuni dosa dan menjauhkan dari segala kejahatan kita. Mari kita mengakhiri dengan satu pertobatan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau ada dosa yang kami lakukan yang tersembunyi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menangis Tuhan. Kami menangis. Minta ampun kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Dengan mengucap syukur kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin.